Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai helper dan library di dalam framework CI. Ada berbagai macam helper dan library yang telah disediakan oleh framework CI. Sebelum kita masuk ke penggunaan helper dan library, perlu teman-teman ketahui pengertian dan perbedaan helper dan library yang ada di dalam CI. Nah, library sendiri, library itu merupakan kumpulan tools yang biasanya itu berupa kelas, di mana kelasnya itu berisi kumpulan metode atau fungsi yang memiliki satu kesatuan penggunaan. Untuk library bawaan CI, diantaranya meliputi ada database, email, session, dan masih banyak lagi library bawaan CI. Sedangkan helper sendiri, helper merupakan kumpulan fungsi yang dapat digunakan secara langsung. Untuk helper bawaan CI, yaitu ada URL, file, date, dan masih banyak lagi helper-helper bawaan CI. Sebenarnya untuk library dan helper itu memiliki fungsi yang sama. Jadi keduanya memiliki fungsi dan kegunaan yang sama. Perbedaannya adalah jika library itu berupa kelas, di mana kelasnya itu berisi metode atau fungsi, sedangkan helper itu dia langsung berisi fungsi. Jadi dia tidak berupa kelas, tapi hanya berupa fungsi-fungsi. Dan itu bisa digunakan langsung di dalam view biasanya, di dalam CI itu. Pada video kali ini, kita akan membuat library dan helper sendiri, di mana nanti library dan helpernya ini akan digunakan untuk mengubah format tanggal. Kita langsung saja ke aplikasi yang sudah ada. Nah ini, nanti contohnya seperti ini. Jadi nanti kita akan mengubah tanggalnya ini sesuai dengan format seperti ini ya. Untuk sebelumnya yang pernah kita buat di peminjaman buku itu untuk format tanggalnya seperti ini. Jadi ada tahun, bulan, tanggal, kemudian waktu. Jika formatnya date time, dia akan lengkap seperti ini. Tapi jika formatnya date, nanti tidak ada waktunya. Dari view yang ada di sini, di tampilannya itu seperti ini, kita akan mengubahnya formatnya seperti ini. Nah, untuk mengubah format seperti ini, kita menggunakan library atau helper yang nanti akan kita buat sendiri. Nah, untuk library dan helpernya, nanti teman-teman bisa unduh di link GitHub ini ya. GitHub Neo Project 18/plugins. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Nah, di sini ada helper dan library yang saya custom sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa download, bisa langsung menggunakannya, atau nanti jika diperlukan teman-teman bisa custom sendiri. Di sini udah ada date format helper ya. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Untuk helper sendiri, itu nanti kita akan meletakkannya di dalam application, kemudian di dalam helper. Di dalam folder helper ini, kemudian untuk library nanti akan kita masukkan di dalam folder library sini. Untuk video yang pernah kita bahas, kita pernah menggunakan library, yaitu library PHP Excel untuk import Excel, kemudian ada library templates untuk mengatur templates. Jika kita lihat, untuk template sendiri dia berupa kelas. Nanti di sini berupa kelas, nama kelasnya adalah template, kemudian nanti di dalam kelas tersebut ada fungsi-fungsi yaitu set dan load. Sedangkan helper sendiri itu langsung fungsinya saja, jadi dia tidak ada kelasnya. Sekarang kita buat file helpernya ya. Kita akan menggunakan helper terlebih dahulu. Nah, untuk membuat helper, kita klik kanan new file ya. New file, kemudian kita buat helpernya date format helper. Seperti ini. Seperti ini ya untuk pembuatan helper. Nama helpernya adalah date format, date underscore format. Kemudian untuk helper harus ditambahkan underscore helper seperti ini. Kita enter. Ini kita close saja. Nah, untuk helpernya sendiri kita copy dari GitHub ini ya. Nah, kita kopikan semuanya dari atas, dari line 1 sampai akhir. Ini bisa kita copy atau nanti kita download, kemudian filenya itu kita copy ke folder helper. Tapi untuk video ini kita akan kopas saja ya. Dari link GitHub-nya ini nanti kita kopas, kemudian kita buat new file untuk helpernya. Kita pastekan saja di sini. Kita save. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada full underscore date underscore dmy. Tipenya adalah date. Jadi dia di sini digunakan, fungsi ini digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai dengan formatnya yaitu dmy. Jadi nanti formatnya adalah tanggal, bulan, sama tahun. Kemudian di sini ada sort date.
masih sama fungsinya, yaitu mengubah format date ke dalam format DMY. Nanti akan kita coba beberapa. Nah, sekarang untuk penerapannya, kita kembali ke aplikasinya. Kita akan membuat aplikasi ini ya. Ini adalah di peminjaman buku, berarti ini ada di list peminjaman buku. Sekarang kita ke view-nya. View, kemudian peminjaman, lalu indeks. Berarti itu nanti ada di tanggal pinjam dan tanggal kembali ini. Nah, sebelum kita bisa menggunakan helper tersebut, kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Ada dua cara pemanggilan helper. Yang pertama, kita bisa menggunakan config autoload, atau kita panggil di controller. Nah, di sini config autoload, lalu kita cari helper. Nah, ini helper ya. Kita tambahkan di sini. Nama helpernya tadi apa? Date format. Jadi kita cukup menggunakan date format ya. Karena tadi nama filenya adalah date format helper. Nah, untuk underscore helpernya tidak perlu kita gunakan. Jadi kita cukup memanggilnya dengan date format. Atau kita bisa panggil di controller. Tadi controllernya namanya apa? Controller peminjaman. Kita bisa tambahkan di sini. This load helper. Kita gunakan array. Siapa tahu nanti helper yang akan kita panggil lebih dari satu. Yaitu namanya date format. Seperti ini pemanggilannya. Jadi ada dua pemanggilan. Bisa menggunakan controller maupun di autoload. Jika kita memanggilnya di autoload, berarti dia langsung secara otomatis ketika aplikasi itu dijalankan, dia langsung kepanggil. Jika kita memanggilnya menggunakan controller, dia hanya bisa diakses di controller tersebut. Jadi jika kita mengakses list peminjaman, date format ini hanya bisa digunakan di fungsi-fungsi yang ada di dalam controller peminjaman. Tadi list peminjaman berarti ada di indeks ini ya, jadi bisa digunakan. Ketika kita mengakses controller buku, date format ini tidak bisa digunakan. Jadi kita harus memanggil helper date format ini di setiap controller yang kiranya itu view-nya itu membutuhkan format tanggal. Jika kita pemanggilannya di autoload, kita cukup memanggilnya satu kali saja. Jadi di setiap controller tidak perlu dipanggil. Jadi untuk yang di controller kita komen dulu ya. Kita nonaktifkan. Jadi kita fokus pemanggilannya di autoload. Nah, sekarang bisa kita gunakan di indeksnya. Di date format helper, kita akan menggunakan apa? Misalnya kita menggunakan full date ini ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, tanggal pinjam itu dia tipenya apa? Kita bisa lihat di database, atau kita bisa lihat di view-nya. Di sini tampilannya dia adalah date time ya. Jadi kita menggunakan fungsi yang inputannya itu date time. Sedangkan ini adalah date, ini date, kita cari yang date time. Nah, ini date time. Nah, kita bisa menggunakan full date time ini. Bisa kita kopikan saja, kita copy, kemudian ke indeksnya. Nah, value tanggal pinjam ini kita bungkus dengan full date time. Seperti ini. Kita save. Sekarang kita cek di view-nya. Kita refresh. Nah, nanti langsung berubah seperti ini. Mungkin kita coba format yang lain. Full date time, atau kita coba short date time ya. Kita copy, indeksnya kita ganti short date time. Kita ke view, kita refresh. Bentuknya nanti akan seperti ini. Kita coba yang lain, short date time, mungkin full date time DMY. Kita lihat dia bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi hanya hari, bulan, dan tahun. Waktunya kita hilangkan. Seperti itu ya. Mungkin kita gunakan yang pertama saja, yaitu yang full date time. Atau yang short date time saja, short date time. Untuk tanggal kembali juga kita samakan, kita gunakan short date time. Kita bungkus value tanggal kembali ini dengan helper short date time. Kita refresh, nah seperti ini. Ini untuk penggunaan helper. Nah, sekarang kita akan mencobanya jika kita menggunakan library. Kita kembali ke GitHub-nya. Sekarang kita menggunakan library. Kita download aja yang library date format. Kita kopikan. Kita copy. Kemudian untuk library sendiri, kita tambahkan di folder library ini. Kita new file. Kita buat date_format.php. Nah, karena berupa kelas, jadi untuk huruf pertamanya harus kapital ya. Kita enter, kita pastekan di sini.
Kita lihat ke atas, nah ini nama kelasnya apa? DateFormat ya. Jadi untuk nama filenya kita samakan dengan nama kelasnya yaitu DateFormat. Jadi penulisannya sama ya. Nah untuk pemanggilan library sama. Jadi kita bisa memanggil menggunakan autoload atau kita panggil di setiap controller. Jika di autoload berarti kita cari yang libraries. Ini ya, libraries kita tambahkan date_format. Jika di controller berarti kita menggunakan this load library seperti ini. Array date format. Jadi pemanggilan library-nya seperti ini ya. Ini kasusnya sama seperti date format yang ada di helper tadi. Jadi dia harus dipanggil di setiap controller jika teman-teman menggunakan atau pemanggilannya di setiap controller. Jika pemanggilannya ada di autoload, dia cukup dipanggil sekali saja. Nah, untuk penggunaan library date format sendiri bagaimana? Kita ke index. Yang pertama, kita harus panggil kelasnya dulu. Kita awali dengan this. Nama kelasnya tadi apa? Date format. Nama kelasnya date format, kemudian kita akses fungsinya. Kita lihat di kelasnya tadi date format, kita akses fungsinya misalnya yang datetime tadi. Yang datetime adalah sort datetime ya. Kita akses fungsinya sort datetime. Jadi seperti ini. Kita coba refresh. Oh, dia error. Libraries. Oh, bukan libraries, tapi library. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, hasilnya sama saja. Ini untuk yang di controller kita komen saja, kita nonaktifkan. Jadi kita fokus ke pemanggilannya di autoload. Kita refresh, nah seperti ini ya. Mungkin kita coba format yang lain, misalnya full datetime ya. Full datetime. Kita refresh, nah seperti ini. Kita bisa samakan saja sort datetime. Nah seperti ini ya, sudah ya. Jadi pada intinya, helper dan library itu fungsi dan kegunaannya sama saja, yaitu untuk mempermudahkan kita sebagai developer untuk mendesain atau mendevelop suatu aplikasi website. Hanya saja untuk pengaksesannya berbeda. Jika helper, dia cukup langsung akses fungsinya saja, sedangkan untuk library, dia harus memanggil library-nya terlebih dahulu, kemudian baru mengakses fungsinya. Dan hasilnya pun sama saja. Baik teman-teman, demikian untuk tutorial penggunaan helper dan library. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.